Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh sebenernya Ustazah capek banget. Ini Ustazah rekam 2 kalinya. Sebenernya yang pertama itu udah fix kan, udah tinggal upload. Ternyata suaranya tidak ada. Udah nggak apa-apa ya. Oke, sebenarnya kita sudah pernah beberapa kali sudah pernah interaksi ya nak ya. Tapi kan kemarin interaksinya melalui blog dan chatting ya, chatting LMS. Nah sekarang Ustazah akan menyampaikan sedikit materi aja sih sebetulnya mengenai penyesuaian diri. Kenapa sih Ustazah penting banget mengenai penyesuaian diri? Penting karena kalian kan udah masuk ke jenjang SMP kan, lulus dari SD. Maka di jenjang SMP ini kan kalian akan berhadapan dengan lingkungan sekolah yang baru, teman-teman yang baru, guru-guru yang baru dan sebagainya. Maka agar kalian tidak agar kalian tidak merasa tidak nyaman di tengah jalan, maka saya ingin memberikan beberapa tips agar kalian itu merasa senang di sekolah, merasa juga enjoy di sekolah dengan guru-gurunya. Oke, yang pertama, nih, penyesuaian diri itu apa sih? Nah, penyesuaian diri itu adalah suatu proses di mana individu itu berusaha keras untuk mengatasi dan atau menguasai kebutuhan dalam dirinya, ketegangannya, frustasinya, dan konfliknya. Maksudnya adalah penyesuaian diri ini adalah proses bagaimana kalian itu atau pribadi kalian itu mengatasi adanya tekanan dalam diri kalian atau konflik yang ada di diri kalian agar memiliki solusi untuk ketegangan itu, konflik itu dan sebagainya. Nah, tujuannya apa Ustazah? Nah, tujuannya adalah mendapatkan keharmonisan dan keselarasan antara tuntutan lingkungan di mana dia tinggal dengan tuntutan di dalam dirinya. Contoh, kalau kalian memiliki penyesuaian diri yang baik atau penyesuaian yang baik, maka ketika kalian menghadapi masalah, menghadapi orang yang membuli kalian, menghadapi orang yang tidak suka dengan diri kalian, maka kalian juga mampu mengatasi itu sebetulnya. Dengan cara apa? Dengan cara ya kalian punya solusi untuk diri kalian gitu. Contohnya lagi, kok nilai ulangan matematika saya kok tidak mencapai tujuan KKM ya 75. Maka kalau penyesuaian diri yang baik, dia akan mencari solusi. Oh, berarti mungkin saya kurang belajarnya kali ya, atau mungkin saya nggak fokus saat mengerjakan ya. Nah itu, maka disitulah penyesuaian dalam hal belajar untuk memperbaiki nilai ulangan. Contohnya seperti itu. Kalau orang yang tidak menyesuaikan diri dengan baik, ya dia tidak akan memperbaiki kesalahannya. Oke, Ustazah di sini akan membagi penyesuaian menjadi empat hal. Yang pertama adalah bagaimana penyesuaian dengan diri kalian sendiri. Contoh, bagaimana ya cara menghadapi konflik dengan diri kita sendiri. Lalu yang kedua adalah masyarakat. Bagaimana ya kita itu menyesuaikan diri di masyarakat. Lalu ketiga, bagaimana ya kita menyesuaikan diri di lingkungan sekolah. Dan terakhir adalah bagaimana ya kita menyesuaikan diri dengan proses pembelajaran. Nah, apa sih penyesuaian diri Ustazah? Penyesuaian diri itu diartikan sebagai penguasaan dan kematangan emosional seseorang dalam menghadapi konflik, stres, dan masalah-masalah lain. Nah, orang yang mampu menguasai dirinya dengan baik, maka ia tidak akan stres, tidak akan merasa, dan mampu menghadapi masalah-masalah yang lain. Dengan cara apa? Ya dengan cara dia matang secara emosional. Orang yang penyesuaian dirinya baik, dia akan matang secara emosional. Artinya dia tidak akan marah-marah nggak jelas. Artinya dia tidak akan
ngunek-ngunekkan orang dengan gak jelas dan menyalahkan orang. Nah ini orang yang menyelesaikan diri dengan baik, dia tidak akan seperti itu. Nah, lanjut ya. Seseorang yang mampu menyesuaikan diri, ia akan mencapai hubungan yang harmonis dengan lingkungannya dengan ciri sebagai berikut. Nih, Ustazah kasih cirinya ya. Siapa tahu di antara kalian ada ya sudah mampu menyesuaikan diri dengan baik. Ciri yang pertama, orang yang mampu menyesuaikan diri dengan baik adalah tidak menunjukkan adanya frustasi. Nah, kita tiap orang punya masalah ya nak ya, kita juga punya masalah, Ustazah juga punya masalah, kalian juga punya masalah, tapi kita tidak akan menunjukkan rasa frustasinya itu. Frustasi itu yang kayak apa ya, dia kalau orang frustasi itu dia lesu, lemah, lalu dia pendiem, lalu dia diem aja, lalu dia ngamuk-ngamuk. Nah itu orang yang penyesuaian dirinya baik tidak akan menunjukkan hal itu. Kalaupun dia menghadapi frustasi atau dia sedang frustasi, dia akan mencari solusinya apa ya, ngobrol dengan temennya, lalu mendekatkan diri dengan Allah, rajin tilawah, sholat malamnya juga getol, karena dia mampu menyelesaikan masalahnya gitu, dan tidak menunjukkan rasa frustasinya. Kalau dia menunjukkan ya, kalau ada orang yang menunjukkan frustasinya gimana saja ya, kalian lihat ya orang-orang di pinggir jalan yang linglung gitu kan, nggak ada keluarganya, seperti itu. Ciri yang kedua adalah bersikap realistik dan objektif. Orang yang penyesuaian dengan dirinya dengan baik, dia akan menilai orang lain dengan cara yang realistik dan objektif. Maksudnya adalah dia ketika dia tidak suka dengan orang itu, misalkan orang itu nggak suka ya sama, misalkan si Naha nggak suka sama si Aska, ya si Naha ini sangat tidak suka dengan si Aska karena dia pernah dibully atau dia pernah dibully atau dia pernah apa gitu ya dengan si Aska. Maka ketika ketemu dengan Aska, si Naha tetap santai dan tetap menjaga diri untuk tidak emosi kepada si Aska gitu. Dan dia juga mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik. Oke, aku nggak suka sama Aska sebetulnya. Aku nggak suka sama Aska bukan sama orangnya ya, tapi sama sifatnya. Aku nggak suka sama Aska hanya pada sifat yang dia sering mencontek misalnya. Nah, dia hanya di sifat itu yang dia tidak suka. Artinya dia harus menyukai orangnya, bukan kalau sifatnya yang dia tidak suka itu oke, nggak apa-apa. Tapi kan yang dia jangan sampai, nah ini yang dikhawatirkan, jangan sampai dia juga tidak suka dengan orangnya, akhirnya membenci, dendam dan sebagainya, itu nggak baik. Nah, yang ketiga adalah tidak menunjukkan kemarahan dan ketenangan. Ini maksudnya menunjukkan ketenangan dan kemarahan ya, tidak menunjukkan ketenangan dan kemarahan. Nah, orang yang menyesuaikan diri dengan baik, dia tidak akan menunjukkan kemarahannya dengan orang lain. Dia tidak akan menyakiti orang, dia tidak akan mendorong orang, dia tidak akan membuli orang. Karena dia mampu menempatkan dirinya dengan baik gitu. Dia mampu adaptasi. Oh ya, penyesuaian diri itu juga kata lainnya dengan adaptasi ya. Yang terakhir adalah mampu belajar dari pengalaman. Orang yang dia pernah melakukan kesalahan, dia akan selalu belajar untuk memperbaiki kesalahannya itu. Artinya kalau orang yang penyesuaian dirinya baik, dia akan belajar dari pengalaman. Oh ya, aku dulu di sekolah itu aku pernah melakukan kesalahan, mendorong atau membuli orang dengan cara memanggil nama dia tapi bukan nama panggilannya, misalkan nama orang tuanya, dan dia tidak terima dengan hal itu. Maka ketika orang itu marah dan kalian juga merasa bersalah, maka kalian besoknya juga itu tidak akan mengulangi kesalahan yang itu gitu. Lalu sudah dipanggil BK dan sudah dikasih tahu bahwa dia tidak suka ketika kamu manggil orang tuanya, kok kamu besoknya itu mengulangi lagi, artinya itu tidak belajar dari pengalaman gitu.
Harusnya kalau orang menyesuaikan diri dengan baik, dia akan selalu belajar dari kesalahan. Next. Nah, penyesuaian diri di masyarakat atau biasa disebut dengan penyesuaian sosial. Nah, apa sih Ustazah? Hubungan individu tersebut yang berkaitan dengan interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya, seperti keluarga, tetangga, saudara, dan tempat tinggal. Kalian itu kan makhluk sosial kan, artinya kan makhluk yang selalu senantiasa berinteraksi dengan orang lain kan. Interaksi itu apa? Ya kayak belanja, kayak nongkrong, kayak makan, kayak komunikasi dan sebagainya. Itu tuh namanya interaksi. Nah, karena kalian adalah makhluk sosial, maka kalian juga harus baik-baik dengan teman-teman kalian, baik-baik dengan keluarga kalian. Nah, ini dia. Seterusnya adalah maka penyesuaian yang baik antara individu dengan masyarakat adalah mematuhi norma, nilai atau aturan yang ada di masyarakat tersebut. Contohnya deh, kan lingkungan keluarga ya, termasuk dalam sosial ya. Kalian di keluarga kalian menerapkan bahwa setelah maghrib sampai isya tidak boleh menyalakan TV. Waktu itu adalah waktu untuk belajar dan tilawah. Maka itu namanya aturan yang ada di lingkungan keluarga. Maka itu harus ditaati. Kenapa harus ditaati? Biar ada keselarasan, biar ada hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Kok kalau kamu kalau kamu tidak mentaati itu, maka orang tuamu juga akan marah-marah ke kamu gitu. Akan kecewa juga ke kamu. Contoh lagi, tidak boleh main game online. Boleh main game online hanya hari Ahad dan itu pun hanya 1 jam. Aturannya seperti itu. Tapi kalau dilalah kamu melanggar aturan itu, main game online sampai 10 jam dan matamu merah sampai kamu dibawa ke rumah sakit. Nah, siapa yang repot? Orang tua kalian juga kan. Nah, itu maka harus ada namanya keselarasan antara aturan orang tua dan diri kalian sendiri. Maka kalau sudah ada aturan yang dibuat di lingkungan keluarga, maka kalian sebagai anak maka harus mentaati aturan itu. Agar apa? Agar mencapai kesepakatan dan kerjasama yang baik antara orang tua dan anak. Orang tua senang, anaknya juga senang gitu. Next, ini yang paling penting nih, penyesuaian di sekolah. Berhubung Ustazah juga adalah guru BK, ini adalah penting buat Ustazah untuk kalian ya. Karena kalian itu adalah seorang pelajar kan? Predikat kalian kan sekarang pelajar kan. Pelajar itu apa sih tugasnya? Ya pelajar itu tugasnya untuk belajar, bukan untuk kongkong, bukan untuk membuat geng di sekolah. No, gitu ya. Maka ada ciri-ciri penyesuaian diri di lingkungan sekolah. Orang-orang yang dapat menyesuaikan diri di lingkungan sekolah yang baik adalah yang pertama, dia mau menerima dan menghormati otoritas sekolah. Otoritas di sini disebut peraturan ya. Peraturan ada di sekolah yang dibuat oleh siapa? Yang dibuat oleh kepala sekolah, guru BK, kesiswaan, guru-guru mata pelajaran yang lain gitu. Kalau di SMPT Abu Bakar itu ada namanya Pantes, Peraturan dan Tata Tertib Sekolah, ada bukunya itu. Biasanya tuh kalau kita ketemu gitu ya, kalau di sekolah itu kalian setiap siswa dikasih itu. Jadi di situ tuh ada isinya adalah ada aturan dari nomor 1 sampai nomor sekian. 1 sampai 50 gitu ya. Misalkan tidak boleh membawa handphone saat di sekolah. Nah, itu dapat poin berapa? Lalu kalau dapat poin berapa, hukumannya apa? Atau punishment-nya apa? Contohnya lagi, kalau di sekolah Abu Bakar, boarding maupun full day school tidak boleh membawa handphone di sekolah. Kalau satu kali itu orang itu ketahuan membawa, maka akan diambil dan orang tua kalian akan dipanggil. Lalu kok dilalah orang itu, anak itu tidak belajar dari pengalamannya dan melakukan kesalahan lagi, dia membawa lagi handphone itu, maka untuk kedua kalinya handphone itu tidak akan dikembalikan dan akan
disita oleh pihak sekolah. Itu ya, contohnya seperti itu. Contohnya lagi, kok saat proses pembelajaran kalian tidak pernah masuk dan tidak pernah mengumpulkan tugas saat proses pembelajaran, padahal kan kalian di sekolah ngapain kalau nggak ngumpulin tugas, nggak ikut dalam proses pembelajaran, namanya bukan pelajar dong. Nah itu nanti akan dapat punishment juga dari guru mata pelajaran. Kok kalian ini misalkan di sekolah kok kalian dikasih tahu malah marah-marah, dikasih tahu malah mencueki dan malah memfitnah guru-guru di sekolah. Loh gimana ya, namanya guru itu kan ingin memperbaiki, ingin membantu siswa untuk jauh lebih baik kan. Kok dilalah ketika dikasih tahu malah dimarahin balik, malah dilaporin yang enggak gurunya ke orang tuanya. Itu namanya bukan penyesuaian diri dengan baik di lingkungan sekolah gitu. Percayalah anak, setiap guru itu punya niat yang baik untuk membentuk dan menguatkan karakter kalian. Gitu ya. Jadi kalau kita ketemu nanti biasanya dikasih kok satu buku satu, nanti di situ ada hukumannya apa, poinnya berapa, dan apa aja yang nggak boleh, seperti itu. Yang kedua, berminat dan berpartisipasi pada aktivitas sekolah. Biasanya ada lomba-lomba nih. Di Abu Bakar tuh alhamdulillah di Abu Bakar kan banyak sekali lomba-lombanya. Nah ini juga bisa menjadi ajang kalian untuk menunjukkan eksistensi dan kemampuan kalian. Maka kalau ada lomba-lomba, kalau ada kegiatan apa, kalian ikut. Jangan nggak ikut. Kalau kalian ikut itu punya banyak pengalaman, nak. Bisa kemana-mana, bisa dikenal banyak orang dan sebagainya. Gitu ya. Lalu yang ketiga, membina relasi yang baik dengan teman sekolah, guru, dan unsur-unsur sekolah. Tahu lah ya, membina relasi yang baik itu hubungan yang baik, santun kepada gurunya, santun kepada orang-orang di sekitarnya, santun kepada teman-temannya, tidak membuli temennya. Ustaz itu paling tidak suka loh ada orang-orang yang ikut geng-gengan gitu. No banget, tidak suka. Ya, maka kalian harus paham, setiap teman itu sama, setiap teman itu baik. Kalau memang teman itu punya kekurangan, ya sudah, kita harus menerima kekurangan itu. Bukan berarti kita menjelek-jelekan kekurangan itu dan menyebarkan kejelekan itu. Itu namanya balik lagi tidak mampu menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan sekolah. Ya, kalau namanya orang yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan positif, dia tidak akan menyalahkan orang lain, dia tidak akan menjelek-jelekan orang lain dan bersikap objektif. Paham ya? Nah, mau menerima tanggung jawab. Ya, tanggung jawab tadi kalau kalian sebagai seorang pelajar, tanggung jawab seorang pelajar adalah belajar dengan cara yang baik. Tuh, membantu sekolah dalam mewujudkan tujuan. Yang terakhir ini kan tujuan sekolah itu kan membimbing sepenuh hati agar soleh dan berprestasi kan. Ya, harapannya siswa-siswa Abu Bakar itu ya menjadi anak yang soleh dan berprestasi gitu. Soleh itu yang hafalannya bagus, akhlaknya bagus, adabnya kepada guru juga santun dan sebagainya. Tidak boleh ada yang merasa paling syok berpuasa itu, paling tidak suka juga ustazah. Next. Nah, ini ada beberapa soal true on false. Nah, kalian tahu lah ya artinya apa. Kalian tahu artinya apa? Silahkan dibaca. Nah, ini pertanyaannya ini kalian dibaca. Ustazah sudah mengcopy ini di Google Form. Jadi setelah ini kalian bisa buka Google Form, lalu isi presensi dan tulis jawaban kalian. Lalu submit ya. Cuman ada 2 pertanyaan kok. Nah, satunya ini. Cuman ada 2 pertanyaan aja. Nanti di submit, kalau di submit itu ada tulisan misalkan si Naha, jangan salah itu bukan kesalahan ya, itu memang quotes dari Naha. Next. Penyelesaian belajar terakhir. Penyelesaian belajar itu apa ya? Nah, ada penyelesaian belajar itu adalah situasi di mana seseorang mampu melakukan aktivitas pembelajaran dengan baik, menyenangkan, menggunakan teknik dan metode yang tepat sehingga mencapai prestasi yang tinggi dan merasa nyaman saat belajar.
Nah, orang-orang yang mampu menyelesaikan proses pembelajarannya, dia akan mencapai prestasi yang bagus. Kalian kalau ada teman kalian yang pintar itu, nah itu dia itu biasanya menganut metode atau teknik belajar yang baik. Yang pertama, terus bagaimana kalau kita pengen mencapai prestasi yang tinggi atau yang baik? Yang pertama yang kalian harus lakukan adalah menggunakan gaya belajar sesuai dengan kepribadian kalian. Contohnya, ada 3 gaya belajar. Ada gaya belajar auditori, visualisasi, dan kinestetik. Orang yang kepribadiannya itu tidak bisa diam, dia kesana kemari. Lalu dia juga sering jalan-jalan, lalu dia juga sering berolahraga sebagainya. Nah, biasanya dia harus menggunakan gaya belajar kinestetik. Gimana kalau cara belajar dengan gaya kinestetik? Nanti kita bahas ya di lain waktu, atau kalian juga nanti bisa searching di Google ya, gaya belajar gitu ya. Siapa tahu di situ ada gaya belajar yang kalian harus lakukan karena memang sesuai dengan kepribadian kalian. Kalau gaya belajar itu sesuai dengan kepribadian kalian, maka gampang nyantolnya. Kamu ngafalin apa, kamu gampang nyantol. Kalian belajar apa, kamu juga gampang nyantol. Itu ya. Lalu yang kedua apa lagi, Us? Nah, menata meja atau ruang belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Jadi kamu tuh kalau belajar kan di meja belajar kan, atau di ruang belajar sendiri kan. Nah, kalian di situ ya dikasihlah lampu-lampu atau bunga-bunga atau robot-robot, itu boleh di situ dipajang di situ, atau foto foto siapa gitu ditaruh di situ, fotonya Lee Min Ho mungkin ya, atau fotonya siapa ya, fotonya BTS itu ya nggak apa-apa, biar kalian semangat untuk belajar gitu. Dan kalian juga kalau selesai belajar ya dirapihkan biar meja belajarnya rapi, dikasih warna-warna meja belajarnya atau dikasih pernak-pernik apa gitu biar bagus, boleh. Yang penting enak dan nyaman aja buat kalian belajar. Lalu yang ketiga, caranya gimana kalau biar kita bisa menyelesaikan diri dengan pembelajaran? Yang ketiga adalah membuat jadwal belajar. Biasanya ada di salah satu kalian ya, belajar apa, aku pada tanya ke temennya, ini pelajaran apa ya hari ini, kok malah tanya gitu. Kan harusnya kalian sendiri yang sudah mencatat jadwal pelajarannya apa, dan buat jadwal yang rutin untuk kalian belajar. Jangan sampai hanya besok ulangan ya kalian belajar, enggak. Orang yang pintar itu justru dia itu selalu belajar loh. Misal dari jam 1 sampai jam 2 kalian belajar, lalu habis maghrib sampai isya kalian juga belajar. Itu dikit-dikit aja, yang penting kalian belajar. Nah, yang terakhir, tumbuhkan niat dan ingatlah tujuan serta optimis dan istiqomah. Ya. Istiqomah itu memang berat sekali, tapi kan bukan hal yang tidak mungkin untuk kalian bisa. Maka untuk menjadi orang yang istiqomah, kalian harus senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah, ingat tujuan awal, lalu juga ingat orang tua kalian yang ingin kalian banggakan. Dan saya yakin sih kalian bisa. Itu ya. Kalau kalian lesu lagi, kurang semangat lagi, ya kalian ngobrol dengan teman-teman kalian. Kalian juga bisa berbagi cerita dan sebagainya. Nah, terakhir ya. Sudah deh, tadi terakhir aja. Jadi ini kayaknya 2 terakhir deh. Nanti kita selesai kok hari ini. Setelah ini selesai. Nah, bagaimana orang yang penyelesaian dirinya dengan cara yang salah? Nih, kalau di antara kalian ini ada yang kayak gini, berarti kalian harus mengintrospeksi diri kalian sendiri. Oh, berarti saya ada yang salah nih, gitu ya. Yang pertama, menyalahkan orang lain. Orang yang penyesuaian dirinya salah, dia akan menyalahkan orang lain. Padahal dia juga salah ya, tapi dia menyalahkan orang lain. Sebel banget. Lalu yang kedua adalah berkuasa pada setiap situasi. Berkuasa itu artinya dia ingin menang sendiri, ya sama aja menyalahkan orang lain ya. Yang ketiga, selalu membenarkan diri sendiri.
Padahal harusnya kalau orang mengaku salah tuh ya udah akuin aja sih gitu ya. Toh pun juga setiap orang punya kesalahan kan. Ustazah tuh sangat salut bagi orang yang dia mengakui kesalahannya. Gitu. Yang keempat, bertahan dengan mencari kesalahan orang lain. Nih, ini juga nih. Ini adalah biar orang itu mendapatkan pujian dari guru-gurunya, dia ingin mendapatkan hal yang diacungi jempol oleh guru-gurunya. Akhirnya dia apa? Itu loh si Niha kok orangnya ribut terus ya di sekolah, di kelas, kok selalu ramai ya di kelas. Nah, padahal yang orang yang melaporkan itu juga melakukan kesalahan gitu loh. Nah, tapi dia biar dia dikenal oleh orang, akhirnya dia itu mencari kesalahan orang lain. Padahal dia juga salah gitu loh. Padahal dia juga nggak baik gitu. Paham ya maksudnya saya ya? Maka jadilah orang yang fair aja gitu loh. Kalau dia salah, kalau kita salah ya udah kita salah. Kalau dia benar ya udah dia benar. Jangan menyalahkan orang lain dan jangan menginginkan diri kita terkenal biar kita dipuji oleh orang lain. Enggak. Orang itu guru-guru Abu Bakar dan ustazah juga akan tahu mana yang benar, mana yang enggak. Jadi ketika kalian akhlak yang baik, adab yang baik, santun dan khusyuk dalam beribadah, lalu kalian juga punya prestasi yang tinggi, ustazah acungin jempol, dan itu adalah orang yang sangat berkarakter. Yang kelima, melarikan diri. Nah, jangan setiap orang itu punya masalah ya, balik lagi ya, tapi jangan pernah melarikan diri. Nah, kalau orang yang melarikan diri itu artinya dia kurang mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kalau kamu menghadapi masalah, hadapi, jangan sampai melarikan diri. Ustazah aku nggak nyaman dengan namanya boarding school, akhirnya dia sakit, pura-pura sakit, dia mogok sekolah, dia lari dari asrama, pengen pulang terus. Nah itu nggak baik. Nah, hal yang harus kalian lakukan adalah ketika kalian menghadapi masalah, yang pertama kalian harus cerita dengan teman kalian atau dengan guru BK-nya. Kalau udah menemukan solusi, oke, kalian harus solusi dan harus sabar. Misalkan aku nggak mau boarding, tapi aturannya adalah kamu harus boarding selama 1 tahun. Artinya solusinya adalah kamu harus bersabar selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu kalian harus mengikuti proses pembelajaran di boarding dan mengikuti boarding. Maka setelah kalian naik kelas 8, diperbolehkan untuk pindah di program full day. Gitu ya, contohnya seperti itu. Jangan melarikan diri, jangan nangis lalu ngadu ke orang tua kalian yang enggak gitu caranya ya. Harus dihadapi, masalah itu harus dihadapi, bukan dihindari. Terakhir, melemparkan kesalahan. Udah paham lah ya ini apa? Selesai. Nih, ustazah kasih tahu ya. Setiap manusia memiliki proses untuk menyesuaikan diri. Yang penting mau belajar dari pengalaman dan memperbaiki kesalahan. Maka butuh kesabaran dan kesadaran untuk bisa menjadi pribadi yang cerdas bagi diri, lingkungan, sekolah, dan akademik. Memang berat ya nak ya, penyesuaian diri itu berat. Memang tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tapi yang namanya manusia itu kan proses umur hidup. Penyesuaian diri adalah proses umur hidup. Maka ya jalani dulu saja. Lalu yang penting belajar dari pengalaman, hatinya nggak keras, mau untuk memperbaiki diri dan introspeksi diri. Jangan pernah menjadi orang yang tidak cerdas. Orang yang tidak cerdas itu apa? Ya dia tidak mampu menempatkan diri dengan baik. Contohnya di kelas dia malah ketawa hahaha, tidak santun kepada orang tua, tidak santun kepada gurunya, malah memfitnah orang-orang di sekitarnya, memfitnah guru-gurunya. Itu tidak baik, tidak cerdas namanya. Maka ustazah berharap orang-orang yang di Abu Bakar, anak-anaknya ustazah harus menjadi orang yang cerdas, yang mampu menempatkan diri dengan baik. Ya, paham ya? Jangan pernah ngomongin orang di belakang, jangan pernah memfitnah orang di belakang, tidak baik, tidak bagus. Jadi orang yang, tadi balik lagi, jadi orang yang fair dan cerdas. Paham ya maksudnya ustazah ya? Nah, selamat berproses gitu. Paham ya, selamat berproses. Aku bertujuh di Abu Bakar juga. Ini ustazah akan dampingin kalian. Oh ya, ustazah cukup sekian dari ustazah.
Mohon maaf bila ada salah kata. Oh ya, ini nanti Ustazah akan share materi ini di LMS. Nanti kalian bisa klik linknya. Lalu yang selanjutnya kalian bisa isi presensi dan mengisi pertanyaannya. Nanti presensi dan pertanyaan itu jadi satu ya. Nanti itu bisa kalian klik juga. Kalian nonton ini dulu. Setelah itu baca materinya dan kerjakan soalnya dan isi presensinya. Gitu, maaf ya kalau ada salah kata ya. Nanti kita ketemu lagi deh. Ketemu laginya saat proses pembelajaran offline. Itu sekitar apa ya? Kayaknya tahun depan ya atau September ya. Saya juga belum paham sih, belum tahu pasti sih. Ya sabar aja ya nak ya, di tengah pandemi ini memang kita harus jadi orang yang bersabar. Harus menyesuaikan diri. Nah, harus menyesuaikan diri bagi diri sendiri, lingkungan, sekolah dan belajar. Itu sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.